Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini udah hari Jumat, yang dari kemarin sudah saya tunggu-tunggu hari Jumat. Nggak tahu, udah 2 minggu, hampir 2 minggu ini memang lagi nggak enak. Tapi itu kayak cuma overthinkingnya Virgo gitu kalau buat saya. Tapi nggak tahu dengan kalian. But then ya itu yang kayak gitu gitu kan harus dihilangkan. Ya nggak sih. Tapi kalau dilihat kayak tahun-tahun sebelumnya, ternyata di bulan-bulan Oktober ini emang bulan-bulan agak gamang gitu, agak galau. Saya nggak tahu kalau di hidup kalian bagaimana. Jadi dalam 1 tahun itu ada periode-periode tertentu yang memang mempengaruhi kehidupan kalian, tergantung dengan chart hidup kalian masing-masing gitu. Kalau di saya bisa ngelihat ternyata dari tahun-tahun sebelumnya itu memang ada yang seperti itu gitu kan. Oke, so my dear Virgo, untuk kali ini bonus readingnya saya akan membacakan 3 kartu dari tarot dulu ya. Biasalah nih tarot saya yang ini. Oke, saya akan membacakan 3 kartu. Yang kartu pertama adalah your current situation atau situasi saat ini untuk si Virgo. Yang yang pertama adalah situasi, ya benar, si Virgonya sendiri, Virgo itself gitu. Virgonya sendiri, kemudian dengan current situation, tentu saja dengan situasi ini. Kemudian yang kedua, halang rintangnya apa? Yang ketiga, kartu yang ketiga adalah konklusinya atau apa sih yang harus dilakukan sebenarnya gitu. Atau mungkin ada pesan-pesan khusus di situ. Dan kartunya tidak akan saya bacakan secara terbalik ya. Oke, so baru bilang yang tadi ya, yang saya curhatin di muka, ternyata ya current situationnya ini Virgo, entrapment, terjebak. Bentar ya, saya taruh dulu. Oke, kemudian halang rintangnya apa? Angin-anginan. King of Swords. Oke. Konklusinya apa? Ini dia. The Hangman, penundaan. Wow. Oke. Bisa saja penundaannya tuh bukan kalian yang harus menunda, karena seperti saya bilang, hidup terus berlanjut, hidup tetap berjalan. Kalau kita tunda ya kita akhirnya harus numpuk jadi pekerjaannya gitu ya. Oke, dari 3 kartu ini nanti tentu saja saya akan bukakan kartu-kartu yang lain secara oracle card. Kalau tarotnya cukup 3 ini, yang lainnya oracle card sebagai pesan gitu ya. Nyambung apa enggak dengan bacaannya, relate atau enggak dengan kalian, resonate atau tidak dengan kalian, is depend, tergantung. Karena ini benar-benar adalah sebuah general reading ya. Waktu itu tuh ada yang ngomong di kolom komentar, tapi bukan Virgo, kalau dia bilang, waduh kok resonate banget. Kayaknya pengen personal reading nih, tapi takut. Nggak apa-apa, takut, nggak mau, enggan dan lain sebagainya itu adalah pilihan kalian ya, it doesn't matter. Nggak usah dipaksakan gitu. Kalau kalian masih nyaman melihat general reading ini, udah terima kasih banget sayanya. Oke? So, kartu yang pertama, this is your current situation. Ini adalah situasi terkini dari Virgo. Relate dengan kalian, tulis di kolom komentar. Nggak relate, ya udah dengerin aja. Karena biarpun Virgonya banyak, walaupun sesama Virgo yang nonton ini banyak gitu. Jadi ya kalau semuanya sama rata ya lucu aja, aneh gitu. Kayak Virgo di seluruh dunia mengalami hal ini, entrapment. Ya, ketika situasi tidak membuat kalian bisa maju, mau mundur nggak mungkin ya kan, nggak mungkin mundur. Virgo tuh pantang mundur ya nggak sih. Tapi mau maju juga rasanya berat, seperti yang selalu saya bilang, itu sebenarnya cuma pemblokiran di dalam kepala. Itu masih saya ulang, dan buat saya itu tetap jadi tagline, tetap jadi omongan yang tidak diralat. Karena sebenarnya kita bisa mengeluarkan diri kita
dari situasi apapun, dari situasi sedih, dari situasi galau, dari situasi marah, dari situasi ya pokoknya yang nggak enak, nggak nyaman gitu, bisa. Itu dari diri kita sendiri. Nggak mungkin orang lain yang menarik kita keluar dari situ. Karena yang bisa merubah diri kita ya diri kita sendiri gitu. Orang lain cuma bisa ngomong doang. Setelah itu kita cuma gini, kalian ngomong doang gitu kan. So situasi yang kayak gini memang mungkin dibuat oleh situasi. Mungkin dibilang, oh iya situasi, atau masih di karma yang sama, atau situasi yang sama, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Biasanya kalau lagi nggak nyaman, kalau lagi galau, kalau lagi gundah gulana, itu kita nge-rewind ya, kita nge-rewind masa-masa yang dulu sambil berpikir, adakah karma yang belum selesai, adakah yang kemarin-kemarin itu kita lakukan berimbas ke sekarang? Udah tentu, jawabannya udah tentu. Tapi kan kita nggak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaikinya, ya kan? Jadi kayak maju kena, mundur kena. Ini situasi yang kayak gini gitu. Jadi memang situasi yang secara nggak enak, dibilang nggak enak ya nggak enak, nggak nyaman ya nggak nyaman. Tapi bukan berarti itu adalah situasi yang tidak bisa kita keluar dari situ gitu. Tidak bisa kita lepaskan. Bisa. Kita masih bisa melepaskan hal tersebut. Kita masih bisa menjalani hal tersebut dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, situasi ini sebenarnya memang disebabkan oleh ya keadaan sekitar, keadaan hidup kita masing-masing, tapi bisa juga karena kitanya yang mau maju pun takut gitu. Situasi ini sebenarnya adalah situasi di mana Virgonya mau maju juga mikirnya panjang. Secara si Virgonya overthinking. Mikirnya panjang, gimana nanti gimana nanti, terus ya gitu, overthinking. Oke, so this is the current situation. Oke, kemudian halang rintangnya adalah King of Swords. Gini, secara king tuh tinggi dong, iyalah. Queen aja masih setelah king gitu, apalagi yang satu lagi prince ya, apalagi page ya, itu mah di bawahnya king gitu. Walaupun ini bukan ace ya, ace beda lagi, itu udah yang tertinggi di kartu gitu kan, di urutan kartu. Di kartu remi juga seperti itu. Oke, karena anyway ini juga memang dari kartu remi sebenarnya. Nanti saya ngomongin panjang lebar tentang tarot di lain kesempatan aja. Secara situasi kalian king ya, bagus king itu. Cuma King of Swords di sini ini adalah energi udara. Ketika tidak menetap pikiran kalian, overthinkingnya kebanyakan, sama seperti sayur yang dikasih garam kebanyakan, dikasih gula kebanyakan juga kebanyakan, dikasih cabai kebanyakan, ya jadi semua kebanyakan. Something yang over itu karena ya situasinya tidak menentu menurut kalian. Tapi sebenarnya yang harus dimengerti dari permasalahan halang rintang ini adalah gimana kita cepet-cepet keluar dari yang gak enak itu, ya kan? Dan cepat-cepat memutuskan harus ngapain nih untuk memperbaiki keadaan. Jangan kelamaan di situasi yang gak enak seperti ini gitu. Tapi halang rintangnya kalian berada di posisi yang gak mengerti mau ngapain, karena merasa agak ngeri ya kalau memutuskan sesuatu dan tiba-tiba nanti salah atau bagaimana. Sehingga ya udah, halang rintangnya adalah kalian menjadi King of Swords. Kadang begini, kadang semangat 45, kadang ntar dulu deh kayaknya nih. Pernah nggak kalian berada di situasi itu? Nah, ini adalah situasi yang seperti itu. Padahal sebenarnya kalian bisa mengatasi itu. Tapi karena situasinya juga menurut kalian, menurut saya juga sebagai Virgo, nggak terlalu kondusif, akhirnya kayak sebentar begini, sebentar begitu gitu. Sebentar oke, semangat, sebentar loyo lagi kayak, aduh nanti begini, nanti begitu gitu. Ya, ini halang rintangnya. Nah, solusinya apa? Konklusinya apa? Solusinya,
kata kartunya. The Hangman, menunda sementara gitu. Jadi The Hangman ini juga bisa berarti bahwa semesta itu justru membuat kalian berhenti dulu, berhenti sejenak Virgo, tunda sejenak Virgo. Keadaan lagi nggak kondusif, keadaan lagi kayak gini. Hadapi semuanya dengan tenang, jangan gerasa gerusu, jangan lari-lari ke sana kemari pikirannya as a king of sword. Mengerti dulu bahwa keadaannya memang seperti ini, tunda dulu, kayak step back bisa juga. Jadi mundur selangkah, kemudian lihat dulu keadaannya. Setelah itu baru mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan, action kah, keputusan kah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saya nggak tahu dengan kalian, tapi sebagai Virgo, ada beberapa hal sehubungan dengan ya karir, keuangan, dan bisnis, sehubungan dengan kehidupan, percintaan enggak. Kalau saya saat ini percintaan enggak ya, kalau kalian mungkin beda ya. Percintaan masih baik-baik saja, oke-oke aja. Tapi yang lain seperti kayak karir, keuangan, dan bisnis, kemudian kehidupan yang seperti sekitar, keluarga, pertemanan, circle gitu ya, pertemanan. Itu memang dipertanyakan dan membuat tidak nyaman karena satu dan lain hal gitu. Karena keadaan. Dan The Hangman ini sebagai konklusinya atau sebagai jalan keluarnya lah, disuruh berhenti dulu sejenak. Tapi The Hangman kan gak pernah selamanya. Saya selalu bilang penundaan di The Hangman itu sementara. Ya udah gak apa-apa, tunda aja dulu sementara. Lihat aja situasinya dulu. Go with the flow-nya tuh kayak ya lihat aja situasinya nanti bagaimana. Oke, Virgo. So ini kartu yang ketiga. Selesai ya? Udah ya, selesai untuk kartu tarotnya. Tapi bukan berarti selesai bacaannya. Karena saya akan membacakan beberapa pesan dari Oracle Message. Ya, pertama dari Very Oracle Message. Apa sih katanya? Manifestation, well, suruh bermanifestasi. Kemarin tuh saya merenung sambil bilang gini, perlu nggak ya saya manifestasikan yang ini gitu, karena ada sesuatu yang ingin saya planningkan. Perlu nggak ya saya manifestasikan? Ternyata kartunya kemarin belum ada keputusan di kepala saya, tapi cuma berbicara sama diri sendiri aja. Atau ada kalian juga yang sedang kepikiran tentang hal tersebut, ternyata memang harus manifestasi. Harus manifestasi. Oke, kita baca ya. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Be very honest, jujur, dan clear dan jelas apa sebenarnya keinginan kalian di hidup ini. Itu, jangan jadi yang tadi angin-anginan. Terus sebentar begini, sebentar begitu gitu. Jadi benar-benar very clear and very honest. Jadi benar-benar jelas maunya apa. Nah itu. Terkadang overthinkingnya justru bikin kita nggak jelas ya maunya. Gara-gara overthinking tadi gitu. Nggak tahu, semoga kalian nggak terlalunya gitu kan. Tapi kalau untuk saya pribadi ada masa-masa tertentu kayak gitu. Nggak clear, nggak honest gitu. Nggak jujur sebenarnya kita maunya apa gitu. Ya udah, cari value kalian, cari nilai diri kalian, dan tetapkan kalian maunya apa di kehidupan. Be honest saja kepada diri sendiri, be honest saja, apapun itu, oke? Kemudian, now write it down in a paper. Manifestation step 1. Jadi benar-benar memang harus ditulis. Oke, abis ini saya tulis. Saya biasanya tulisnya di memo yang ada di handphone, karena dengan itu bisa dibaca lagi. Kalau di kertas nanti hilang deh kemana-mana gitu kan. Oke, so pesan pertama,
dari semua situasi yang sudah saya bacakan tadi adalah manifestation. Jadi yakinin dulu, clear dulu, jujur dulu maunya apa. Baru nanti ditulis ya, setelah itu sudah tahu kan, udah dikasih kan ke semesta, udah dikasih kan, Tuhan saya mau ini gitu. Oke, sekali lagi saya udah pernah sih ngomong ini. Ada yang pernah komen di salah satu short saya, dia bilang gini, nggak usah minta-minta, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Bener banget. Secara kita dikasih nafas, dikasih waktu, dikasih banyak hal, dikasih keluarga, pokoknya kita dikasih banyak hal. Orang yang mencintai, orang yang baik sama kita, pekerjaan dan lain sebagainya. Dikasih banyak hal di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, ngawur juga kita ngelakuinnya, ya kan? Punya tujuan yang jelas, terus kasih tahu Tuhan saya mau ke situ. Kalau memang dikasih jalannya, kasihlah jalannya. Kalau enggak, pasti dikasih yang lebih baik. Kalau bukan yang itu, dikasihnya bukan yang jelek, dikasihnya yang lebih baik justru gitu. Jadi kita dikasih akal, budi, dikasih dari ujung rambut sampai ujung kaki baik gitu, ya itu kan yang untuk dipergunakan. Bukan go with the flow tuh bukan nyemplung ke sungai dan ikutin aliran sungainya, bukan begitu. Dan membiarkan terserah Tuhan aja lo kok gitu. Lah terus kita dikasih pikiran, dikasih akal budi, dikasih segala daya upaya yang bisa kita lakukan buat apa? Bener banget, Tuhan tuh tahu apa yang terbaik untuk kita. Sama aja kayak orang tua kita tahu apa yang kita mau, apa yang kita butuh, Kayak dikasih makan, dikasih baju, dikasih pendidikan, bla bla bla, orang tua kita tahu. Tapi ada masa dimana kita minta kan sama orang tua kita, "Pa, boleh beliin sepeda nggak? Pa, saya butuh tas baru. Pa, sepatu saya rusak," misalnya kayak gitu. Terus kita minta kan? Karena mungkin dia nggak ngelihat bos kita butuh sepeda atau kita butuh sepatu misalnya kayak gitu. Bisa kan diminta, dikasih nggak? Dikasih. Sekelas orang tua kita ya, itu kan kalau di dunia ini kan orang tua itu yang utama ya, gitu. Sekelas orang tua kita aja mau ngasih, masa sang pencipta nggak mau ngasih, kan intinya kayak gitu. Oke, panjang amat saya ngomongnya. Kemudian monologi oracle card. Ada yang bilang kemarin, enggak Mbak Lucy nggak kepanjangan kok, kurang. Aduh, kurang 25 menit kurang. Saya bisa dicekek-cekek yang lain nih. Oke. Emotion are running high. Emotion are running high ini dari monologi oracle card. Ya memang secara emotion memang lagi ya ini tadi gegara ini nih, gegara entrapment ini. Jadi emosi jiwa ini gimana sih gitu kan. Padahal justru konklusinya, jalan keluarnya the hangman, tunda. Jadi ini adalah kesempatan untuk Virgo meredam emosinya di situasi yang sedang emosional ini, yang mungkin sedang galau ya, untuk meredam emosinya dan berpikir jernih, berhenti dulu dan berpikir jernih. Gitu. Oke, kemudian pesan dari mana lagi nih yang saya mau sampaikan? Oh, yang sekarang berkat-berkat aja deh. Dari ini Angel's Guide. Oke. No. Dari semua kartu ini 24, ternyata yang keluar no. Alamak. My dear Virgo, no. Well, the hangman, no. Berhenti dulu, tunda dulu. Entrapment, no. Okay, so it's no. Okay. Ini bukan pertanyaan yes or no ya, itu nanti. Oke, ini pesan-pesan dulu. Tapi no di sini jangan salah artikan sebagai ya kalau gitu manifestasi kita dijawabnya no ya, enggak. No di sini adalah justru kalian tunda aja dulu gitu. Iya, nanti dikasih. Sama aja kayak kita minta sesuatu sama orang tua kita bilang nanti ya kalau mamah gajian, nanti ya kalau papa gajian gitu. No. Nggak sekarang, tidak sekarang.
Karena di kartu yang ini nggak ada nanti gitu atau later gitu, nggak ada. Cuma di kartu ini jawabannya cuma dua, tulisannya cuma ada dua, yes sama no gitu. Kali ini memang no, keadaan tidak kondusif, keadaan belum baik-baik saja. Jadi Virgo juga harus menekan ego, menekan rasa untuk supaya apa? Nantinya bisa ke depannya lebih baik gitu ya. So, saat ini masih no. Oke. Kemudian apalagi? Oh, pesan dari Archangel's Message deh ya. Ini saya punya banyak kartu angels dan belum ada yang baru lagi. Compassion. Apa sih compassion? Coba kita baca. Archangel Zadkiel. Soften your heart with respect to this situation. Hati kita katanya dilembutkan. Nyambung sih kalau sama kartu-kartu yang lain ya kan, suruh ditunda, emosinya ditekan. Tadi kan emosinya lagi tinggi nih gitu kan, emotional running high. Terus di sini dibilang coba lembutkan hatimu terhadap situasi ini, situasi yang nggak menentu, situasi yang galau ini. Oke, Virgo. With respect to this situation, justru respect kepada situasi yang kayak gini gitu ya. And all the people involved, including yourself. Dan pada semua orang yang berada bersama kalian di situasi ini, termasuk diri kalian sendiri. Oke, seperti cerita saya tadi, saya sedang berada di posisi yang gak enak, bukan karena percintaan, tapi karena karir keuangan dan bisnis dan orang-orang di sekitar di dalam hidup saya gitu. Yang situasinya emang chaos sih enggak, tapi saya tahu akan chaos atau kayak menyimpan gitu. Ya udah emang terlalu sensitif ini. Jadinya I know what will happen gitu. Jadi kayak ya udah, saya udah tahu nih bakalan kayak gimana, tapi ini masih belum duar meledak gitu, masih tersembunyi di dalam gitu, belum muncul ke permukaan. Ya kali harus ditunggu gitu kan. Tapi di sini justru si kartunya bilang coba lembutkan hatimu pada situasi yang seperti ini gitu. Kalau kalian berada di situasi yang mirip-mirip lah ya, 11-12 dengan yang sedang dialami oleh Virgo yang ini. Virgo yang ini gitu kan. Oke. Anyway, sebagai pembaca tarot saya bukan guru spiritual, saya hanya pembaca tarot and that's it. Kenapa saya bisa membaca tarot ya itu lain lagi ceritanya, but tidak ke situ arahnya, tidak ke arah yang klinik-klinik, tidak ke arah yang spiritual. Itu saya hanya membaca tarot, menyampaikan pesan kepada kalian. Kalau resonate, ya alhamdulillah, puji Tuhan, baru Hasem. Kalau tidak, ya bukan ini yang buat kalian, sesimpel itu. Oke, so balik lagi ke kartunya. Menurunkan ego, melembutkan hati ke situasi ini, kepada orang-orang juga yang berada di dalam situasi ini, juga termasuk diri kita sendiri. Agak susah, nggak gampang, gampangan ngomong, tapi tetap aja harus dilakukan. Oke. Kemudian satu lagi dari Angel's Message. Tadi Archangel Message, yang ini Angel Message. Shanti, I am the angel of peace. I bring you new tranquility and a smoother road ahead. Harapan. Ini harapan. It's a hope. Dengan situasi yang tidak menentu justru akan diberikan kedamaian dan nanti di depan sana jalannya juga bisa dilalui dengan lebih tenang, katanya gitu. Harapan, it's okay. Buat saya harapan itu bukan pepesan kosong. Harapan itu adalah sesuatu yang memicu kita untuk bisa punya sesuatu di depan sana yang masih bisa kita tunggu. Tanpa harapan, ya hidup kita malah jadi berantakan, kosong, gak ada arahnya. Ya itu tadi, mencela-mencela kesana kemari, gak karuan. Seperti bola liar kemana-mana, gitu, gak fokus. Dengan adanya harapan, kita disuruh tenang dulu, kita disuruh berdamai dulu dengan situasi. Setelah itu,
kita akan mendapat clear vision atau jalan yang lebih clear gitu ya, yang lebih bagus ke depan sana gitu ya. Oke, so terakhir, yes or no. Yang jatuh The Hermit pun di bawah nih, bottom of the decknya The Hermit loh, kartunya Virgo. Oke, so this is for Virgo, really this is for Virgo. Nggak semua Virgo tentu saja, oke? Tapi ya ini for Virgo, dan ini flip sendiri juga ini kartunya. Udah ditanyakan? Mau tahu jawabannya? Wheel of Fortune. Yes. Oke. Virgo, menurut saya bacanya menyenangkan. Saya nggak tahu dengan kalian, but semoga sih ada yang bisa kalian ambil dari situasi yang terbaca dari kartu tarot kali ini untuk kalian. Dan kita bonding banget ya, secara saya Virgo dan kalian yang nonton juga Virgo, so kita bonding banget dan benar-benar ngerasa berada di satu line yang sama secara Virgonya, tapi tentu saja situasinya berbeda, tapi kadang-kadang 11-12 ya Virgo. Oke, sekian saja bacaannya. Kita ketemu lagi kapan ya? Maunya kapan? Maunya kapan? Nanya lagi. Ya Senin lah ya, Senin malam untuk bacaan mingguan ya. Minggu ini saya nggak bisa memenuhi jadwal saya untuk membacakan ke-12 zodiak, karena beberapa zodiak saya skip, beberapa aja yang saya kasih, walaupun ada yang teriak-teriak ini dong mbak, saya cuek aja, saya bilang kamu mau ngomong apa aja ya lihat aja di tarot yang sebelah kalau nggak ada di sini gitu kan banyak pembaca tarot, bukan cuma saya aja gitu kan. So saya hanya bisa memenuhi jadwal saya sesuai dengan apa yang bisa saya penuhi. Jadi tapi untuk Virgo selalu ada sebagai sesama Virgo gitu aja sih. Oke, my dear Virgo, sekian bacanya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi hari Senin ya. Salam light, angel, and love. Bye.